Selamat beribadah kepada kita semua, khususnya saudara dan saudari yang berada di rumah, karena kita masih dalam kebaktian online dalam beberapa minggu ini. Terima kasih kepada yang telah memimpin ujian dan juga unit multimedia yang tetap setia melayani kita dalam keadaan-keadaan yang tidak begitu menentu pada masa ini. Saudara, saya terus mengajak kita melihat dalam suratan Efesus. Saya akan menyambung dari mana saya telah khotbahkan minggu yang lalu. Mari kita lihat Efesus bab yang keempat, dan saya berikan tajuk perkongsian firman Tuhan, yaitu kesatuan iman dan kedewasaan penuh. Saya mau baca mulai ayat 11 mungkin sampai ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 11. Dan Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minggu yang lalu saya sudah menguraikan 5 jabatan utama di dalam gereja yang disebut oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-11 tadi, dan secara khusus saya telah berkongsi tentang pelayanan kenabian atau jabatan nabi. Dan pada hari ini, saudara, mari kita lihat ayat 12 dan 13. Tajuk khotbah diambil dari ayat 13, yaitu kesatuan iman dan kedewasaan penuh. Saudara, saya mau kembali kepada ayat yang ke-12, di mana peranan atau fungsi 5 jabatan ini adalah untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Dan hari ini saya hanya mau ambil satu contoh sahaja. Biasanya kalau kita katakan melayani, seperti pastor hari ini menyampaikan khotbah, itu kalau fahaman jemaah itu pelayanan, pemberitaan firman Tuhan. Yang kedua, biasanya kita juga menganggap bahwa pujian penyembahan itu, tim yang membawa jemaat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, mereka juga melayani. Saudara, saya mau coba huraikan bagaimana 5 jabatan utama ini memperlengkapi orang kudus sebagai contoh dalam tim pujian dan pelayanan. Saudara, kadang-kadang ada satu tradisi, saya bukan katakan itu dalam gereja kita, ini secara umum, sebab banyak juga tempat yang saya pernah pergi, dan kalau kebaktian peringkat kawasan, dan juga beberapa kali saya pernah melayani juga konferensi pemuda-pemudi. Jadi saya mengerti sedikit, bukan saya mengerti semualah. Cuma yang saya mau kongsikan, kadang-kadang ada satu fahaman
atau tradisi, asalkan yang memimpin pujian, kalau berbicara soal pimpin pujian, asalkan suara dia baik dan dia ada karunia untuk memimpin, bolehlah itu dia jadi worship leader. Kalau yang pemusik, asalkan dia ada skill untuk main gitar atau drum atau keyboard dan sebagainya, bolehlah itu dia boleh melayani. Saudara, saya pikir dalam ayat-ayat dalam bab 4 ini yang saya sudah katakan pada minggu yang lalu, ini merupakan peranggan utama, kemuncak daripada teologi Paulus untuk gereja Tuhan atau jemaat. Dalam bahasa Inggris ada satu perkataan ecclesiology, yaitu doktrin tentang gereja. Bagaimana gereja boleh jadi kuat, bagaimana gereja bersatu dalam iman mereka mencapai kedewasaan penuh. Saudara, sebenarnya yang melayani pujian penyembahan pun perlu diperlengkapi. Apakah maksudnya perlu diperlengkapi? Bukan soal bakat atau skill semata-mata, tetapi semua yang ada bahagian dalam pelayanan di dalam gereja harus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dan saya mengajak saudara melihat dalam 2 Timotius bab yang ketiga. Saudara, suratan Timotius ini dikenali sebagai suratan penggembalaan, dan ini juga tentang bagaimana Timotius menggembalakan, menjaga, memelihara sidang jemaah di kota Efesus. Dan dalam 2 Timotius bab yang ketiga, dalam ayat 16, sebenarnya ayat ini cukup famous, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, perhatikan kedua ayat ini, khususnya ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap orang atau tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, apalagi hamba-hamba Tuhan yang ada bahagian secara langsung dalam ibadah, di sini dikatakan diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Maksudnya termasuk pelayanan. Dalam ayat 16 mengatakan segala tulisan itu, cara Tuhan memperlengkapi setiap hamba-hambanya atau manusia kepunyaan Allah untuk melayani adalah melalui setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Saudara, itulah sebabnya saudara, mereka yang ada bahagian secara langsung dalam pelayanan di gereja adalah mereka yang mempunyai kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Memang kalau sekali seminggu dengar khotbah itu baik, cuma yang ada bahagian dalam pelayanan perlu menunjukkan satu disiplin yang mungkin lebih jitu. Maksudnya seorang yang betul-betul rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, berbicara tentang pelayanan pujian penyembahan, saya mengakui bahwa dari waktu COVID-19 melanda negeri dan negara kita, ada sedikit gangguan dalam ini perancangan pelayanan. Sebenarnya baru-baru juga. Kalau bukan karena PKP bersih yang kedua, sudah dirancang kalau hari Sabtu sekali sebulan ada pertemuan seluruh tim pujian penyembahan, dan saya selaku pastor sidang akan membawa firman Tuhan supaya melalui itu ada perlengkapan, supaya setiap yang mengambil bahagian dalam pujian penyembahan, termasuk penari rebana, singers dan sebagainya, mereka akan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan.
Dan ini juga saya akan usahakan. Kalau tempo PKP ini terus dilanjutkan, mungkin melalui Google Meet pun kita akan berusaha nanti untuk mengadakan satu pertemuan di antara semua tim pujian penyembahan supaya kita belajar. Dan beberapa kali, karena saya tahu kelas tunas remaja, kalau kamu yang sudah 20-an, kadang-kadang kamu rasa segan untuk berkumpul bersama belajar firman Tuhan dengan remaja. Tapi pastor mendorong kamu. Sebenarnya ada penatua dan deacon pun menyertai itu kelas tunas remaja. Janganlah kamu segan. Maksudnya setiap kita ini di mata Tuhan, kita ini macam anak kecil ini. Yang penting adalah kerendahan hati untuk belajar. Dan kalau Tuhan memberi kekuatan, kelas remaja itu diteruskan, dan yang melayani pujian penyembahan juga boleh menyertai. Saudara, inilah maksudnya 5 jabatan ini dipakai Tuhan untuk memperlengkapi orang kudus dalam pekerjaan pelayanan. Khususnya adalah mereka bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Saudara, saya mau kembali kepada ayat yang ke-13 ini. Kalau Tuhan memandang umatnya yang disebut sebagai eklesia atau jemaah atau gereja, gereja ini bukan bangunan atau tempat di mana kita berbakti, tetapi jemaah itu atau gereja itu adalah orang percaya. Orang yang percaya Tuhan Yesus sebahagian daripada jemaat Tuhan. Dan Tuhan ada satu rencana yang indah. Dalam Efesus bab pertama ada satu perkataan yang disebut oikonomia. Oikonomia itu adalah cara Tuhan menyelenggarakan kosmos, seluruh dunia untuk menggenapi segala perancangan dan rencananya sampai pada akhir zaman Kristus menjadi kepala atas segala sesuatu. Demikian juga apalagi di tengah-tengah umatnya. Tuhan ada satu rancangan atau rencana yang indah untuk gerejanya. Yang pertama di sini adalah sampai mereka mencapai kesatuan iman. Wah saudara, kalau lihat kalimat kesatuan iman ini, Paulus dari ayat yang ke-6, ke-5 dan ke-6 bab yang ke-4. Apakah maksudnya kesatuan iman? Dalam Efesus 4 ada 7 perkara. Mungkin dari ayat yang ke-4. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Jadi satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Maksudnya, kalau seluruh jemaat Tuhan, dan untuk pengetahuan saudara, kalau mungkin 400 tahun pertama sejak Tuhan Yesus datang, mati, bangkit, dan naik ke surga, untuk 300 lebih tahun gereja Tuhan itu cuma satu. Bahkan gereja Tuhan tidak ada nama. Kalau saudara baca Galatia, Tesalonika, Korintus, dan sebagainya, Paulus menulis surat kepada jemaat di kota itu. Kenapa saudara gereja tidak ada nama? Supaya saudara paham, sebab sekarang abad ke-21, saya masih ingat, bukan saja di Sabah. Kalau di New Zealand yang tradisi dia Kristen, banyak tempat di New Zealand yang itu jalan raya